Hai semua, jumpa lagi dengan Ibu Yani. Saat ini kita akan melanjutkan bahasan kita tentang strategi pemasaran produk, yaitu pada bagian yang keempat. Pada bagian yang keempat ini, fokus pembahasan kita adalah tentang proses perencanaan pemasaran. Nah, untuk membahas proses perencanaan pemasaran, tentu kita harus mengingat kembali tentang siklus kehidupan produk atau product life cycle yang telah kita pelajari. Siklus kehidupan produk secara umum dibagi dalam 4 tahap, yaitu yang pertama adalah tahap pengenalan atau introduction. Pada tahap ini, perusahaan akan melakukan berbagai kegiatan dan berbagai cara untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat. Tentu saja akan dilakukan promosi besar-besaran dan pasti akan memerlukan atau mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Kemudian, tahap yang kedua yaitu tahap pertumbuhan atau growth, di mana produk mulai dikenal masyarakat, penjualan sudah mulai bertambah dengan cepat. Promosi tetap dilakukan, yaitu dengan kegiatan persuasif. Dan pada tahap ini juga sudah mulai bersaing dengan produk lain, sekaligus sudah mulai memperoleh keuntungan. Kemudian tahap ketiga adalah tahap kedewasaan atau maturity, di mana pada tahap ini penjualan tetap bagus, walaupun kenaikannya mulai melambat. Kenapa? Karena persaingan yang semakin ketat. Bahkan pada tahap ini pun juga sudah mulai ada barang substitusi. Pada tahap kedewasaan biasanya digunakan persaingan harga sebagai kegiatan promosi. Dan kegiatan promosi sifatnya untuk mengingatkan tentang keberadaan produk. Kemudian pada tahap yang keempat yaitu tahap penurunan atau decline, yang ditandai dengan penurunan tingkat penjualan produk. Bahkan secara perlahan produk akan hilang dari peredaran. Kemudian, bila kita perhatikan dalam tahap-tahap kehidupan suatu produk, maka yang terjadi adalah sebagai berikut. Pada tahap pengenalan, biaya promosi sangat dominan, jumlahnya cukup besar. Sedangkan pada tahap ini penjualan belum banyak, sehingga bisa dipastikan bahwa pada masa perkenalan ini hasil penjualan belum mampu menutup biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, atau dengan kata lain terjadi negatif cash flow. Kemudian pada tahap pertumbuhan, penjualan berkembang pesat dan hasil penjualan sudah mulai bisa menutup biaya-biaya. Misalnya biaya promosi, di mana dalam hal ini mulai dikurangi intensitasnya. Biaya yang dikeluarkan pun juga sudah tidak sebanyak pada masa perkenalan, sehingga keuntungan sudah mulai dirasakan. Kemudian pada tahap kedewasaan, penjualan tinggi, namun bila terjadi peningkatannya hanya sedikit. Biaya promosi sudah mulai berkurang, karena promosi hanya bersifat mengingatkan. Pada tahap ini, keuntungan sangat tinggi atau mencapai puncaknya. Kemudian, pada tahap yang keempat yaitu tahap penurunan, penjualan secara perlahan akan menurun dan akhirnya produk hilang dari peredaran.
tentu saja keuntungan pun juga ikut menghilang. Nah, dengan memperhatikan siklus kehidupan produk tersebut, maka proses perencanaan pemasaran akan dilakukan sebagai berikut. Diawali dengan menganalisis hasil prestasi kegiatan pemasaran. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan analisis SWOT. Barulah kemudian ditentukan tujuan pemasaran. Setelah itu, melakukan penetapan strategi pemasaran, baik itu menyangkut harga maupun promosi. Kemudian penetapan target pasar yang akan dituju, yang sifatnya lebih spesifik. Terus, penyusunan rencana pemasaran, lalu penyusunan program pemasaran. Dalam hal ini sudah terinci dengan kegiatan apa yang akan dilakukan, baik itu kegiatan per hari, per minggu, ataupun per bulan. Dan barulah yang terakhir adalah menyusun anggaran pemasaran yang menyangkut tentang biaya yang harus disediakan oleh perusahaan. Lalu, bagaimana strategi pemasaran untuk setiap tahapan dalam siklus hidup produk tersebut? Baik, kita mulai dari strategi pemasaran pada tahap pengenalan atau introduction. Di tahap ini, strategi pemasaran ditujukan untuk menciptakan kesadaran terhadap produk secara luas atau mendorong agar orang mau membeli produk kita. Ada 4 strategi yang bisa digunakan atau dilakukan. Yang pertama, yaitu rapid skimming strategy atau strategi peluncuran cepat, yaitu dengan menetapkan harga tinggi, melakukan promosi besar-besaran, serta meyakinkan konsumen atas kualitas produk yang ditawarkan. Kemudian yang kedua, slow skimming strategy atau strategi peluncuran lambat, yaitu dengan menetapkan harga tinggi, promosi secara rendah dan hemat biaya, kemudian pasar bersifat terbatas dan belum muncul pesaing potensial. Kemudian yang ketiga, rapid penetration strategy atau strategi penetrasi cepat, yaitu dengan menentukan harga rendah, promosi agresif, pasar sangat luas. Dan yang keempat, slow penetration strategy atau strategi penetrasi lambat, yaitu dengan menetapkan harga rendah, promosi rendah, dan ini terjadi pada tingkat persaingan rendah. Kemudian pada tahap pertumbuhan, ada 2 kemungkinan yang bisa terjadi, yaitu yang pertama, rapid growth yang ditandai dengan pertama, lonjakan penjualan, kemudian muncul pesaing yang akan menghasilkan produk yang serupa, dan dalam hal ini tentu harus diupayakan terciptanya pasar yang kuat dan distribusi yang baik, serta berupaya untuk menarik segmen baru. Kemudian yang kedua adalah slow growth yang ditandai dengan peningkatan penjualan namun tidak secepat pada awal pertumbuhan. Dan pada tahap ini harus melakukan perbaikan produk dengan cara menyempurnakan modelnya sehingga posisinya akan menjadi lebih baik. Nah, kemudian pada tahap kedewasaan. Tahap ini ditandai dengan munculnya serangan dari pesaing dan juga munculnya barang substitusi, di mana hal ini akan berpengaruh pada pengurangan biaya produksi dan harus diupayakan untuk menghilangkan kelemahan produk. Dalam tahap kedewasaan juga akan ada offensive strategy, yaitu dengan melakukan modifikasi pasar
serta menggait kelompok bukan pemakai atau non-user. Kemudian yang terakhir adalah tahap penurunan. Tahap penurunan ini ditandai dengan menurunnya tingkat penjualan. Untuk itu, maka perusahaan harus melakukan beberapa hal. Yang pertama, meningkatkan investasi agar mampu mendominasi pasar dan memiliki posisi persaingan yang baik. Bisa pula melakukan modifikasi produk. Bisa pula dengan mencari pasar baru, atau kemungkinan yang berada di bawahnya lagi, yaitu bertahan pada tingkat investasi usaha yang dilakukan. Nah, kemudian bisa yang lebih buruk lagi, melakukan pengurangan dengan meninggalkan konsumen yang kurang menguntungkan, atau melakukan strategi pengembalian uang tunai dengan cepat. Dan yang terburuk adalah meninggalkan bisnis dan menjual aset usaha. Untuk bisa mempertahankan pelanggan, tentu harus diupayakan adanya kepuasan dari pelanggan atau kepuasan konsumen. Kepuasan pelanggan adalah kondisi di mana konsumen merasa terpenuhi segala kebutuhan dan keinginannya setelah memakai suatu produk. Ada banyak hal yang bisa menimbulkan kepuasan terhadap produk, yaitu misalnya karena kinerja atau performa produk. Bisa karena fitur atau keistimewaan tambahan dari produk. Karena keandalan atau reliability, karena ciri khas operasi dan desain yang telah ditetapkan atau conformance to specification, bisa karena durability atau daya tahan, yaitu berapa lama produk bisa dipakai atau tingkat keawetannya. Bisa karena serviceability atau layanan yang diberikan, baik itu layanan pra-penjualan, saat penjualan, maupun pasca penjualan. Kemudian juga menyangkut tentang estetika atau daya tarik keindahan atas produk. Bisa pula karena perceived quality atau citra dari produk yang bersangkutan. Kemudian, apa yang mempengaruhi kepuasan pelanggan terhadap jasa? Ada banyak hal, antara lain yaitu bukti langsung atau tangible. Bisa pula karena keandalan atau reliability, karena daya tanggap atau responsiveness. Bisa pula karena jaminan yang diberikan atau assurance. Bisa pula karena empati yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Dalam prakteknya, ada saja pelanggan yang tidak puas. Ketidakpuasan itu bisa disebabkan oleh banyak hal. Misalnya, karena praktik yang tidak sesuai dengan kenyataan yang diinginkan, pelayanan yang kurang memuaskan, atau bisa juga karena perilaku personel pemasaran yang kurang baik. Bisa dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang tidak karena harga yang terlalu mahal, atau bisa pula karena promosi yang berlebihan yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Lalu bagaimana cara mengukur kepuasan pelanggan? Ada banyak cara. Misalnya, bisa dengan menggunakan sistem keluhan dan saran. Menyediakan kolom keluhan atau mungkin kotak saran. Bisa dengan cara ghost shopping, yaitu mempekerjakan beberapa orang untuk berpura-pura menjadi pembeli atau menjadi pembeli potensial, padahal di situ adalah untuk melihat bagaimana pelayanan yang diberikan. Kemudian, dengan menganalisis penyebab berpindahnya pelanggan ke perusahaan pesaing, apa penyebabnya? Kemudian, yang paling baik adalah
melakukan survei kepuasan pelanggan. Baik, sampai di sini bahasan kita. Selamat belajar, sukses untuk semua. Salam.